Halo, Tuhan bersamamu. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan cuap-cuap kawam, kata awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan, serta mendapatkan belas berkat kasih dari Tuhan. Sebelumnya, kita ini sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini, mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Rudi Hartono dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan. Tertarik saya dengan refleksi dari bacaan Injil di mana Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa, dan yang dilakukan Tuhan Yesus dengan doa adalah semalam-malaman. Berarti bukan singkat, berarti juga bukan hal-hal yang begitu saja menjadi doa formil, tapi menjadi sebuah ungkapan intimasi, kedalaman ia akrab dengan Bapaknya. Maka kalau Yesus mengajarkan hal itu dari firman Tuhan ini, apa yang boleh kita petik dalam kejaran hidup kita? Bagi saya pribadi, doa adalah andalan orang beriman. Tanpa doa, Allah tidak mungkin diandalkan. Anda bisa lihat manusia-manusia yang tanpa doa. Pagi-pagi bangun, udah berangkat, entah dengan kesibukannya, malam-malam pulang lagi. Apa yang direpresentasi dalam hidupnya hanya sebuah skill, hanya sebuah pemikiran-pemikiran, mungkin juga hanya kata-kata yang tidak ada maknanya di dalam kehidupan. Tapi ketika orang mengandalkan doa, maka Allah diandalkan oleh manusia dalam seluruh perspektif hidupnya. Anda ingat Santo Benediktus, seorang pertapa itu, bahkan dia berani merumuskan ora et labora, berdoalah dan bekerjalah. Apa yang ingin dipesankan oleh Santo Benediktus sebetulnya, sebelum memulai karya, sebelum dengan doa dan dengan kerja Anda, berdoalah terlebih dahulu supaya perjalanan karya Anda diberkati. Kalau orang diberkati dengan sebuah karya-karya dari pekerjaannya, biasanya itu adalah ad maiorem Dei gloriam, semua demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Inilah doa. Yesus memilih 12 para rasulnya tidak mudah, saudara. Mungkin dalam catatan 12 para rasul dipilih dengan doa semalam-malaman, masih dijumpai ketidaksetiaan Yudas Iskariot. Berarti refleksinya adalah kendati kita pun masih dengan doa-doa, masih dijumpai respon manusia yang belum bisa masuk dalam kesetiaan itu.
Tapi hebatnya Tuhan Yesus adalah Dia senantiasa memberi kebebasan. Kebebasan yang diberikan itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan adalah sebuah tanggung jawab yang kita lakukan. Santo Agustinus menarik membuat mengenai catatan doa. Doa disampaikan dalam sebuah kerinduan. Kalau Anda dan saya tidak pernah rindu dengan Tuhan, maka doa kita juga hambar, doa kita juga kering, doa kita juga formal. Tapi kalau doa itu dibarengi dengan sebuah kerinduan, ibarat kita mengasihi Allah, di mana Allah lebih dulu mengasihi kita, dan antara kasih dengan iman yang kita wujudkan klop, maka gak usah disuruh-suruh lagi. Orang ke gereja, dia akan ke gereja. Orang pelayanan, dia akan datang pelayanan. Orang pengen berbakti, dia akan datang dengan usaha-usaha untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada paksaan lagi, tidak perlu aturan-aturan lagi. Justru di dalam dirinya tumbuh kesadaran, karena aku itu rindu dengan Tuhan. Kalau kita boleh melihat dalam perspektif lain, ada pemazmur yang mengatakan itu. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Kerinduan, haus, dan bagaimana kehausan kita akan menjadi ungkapan kita untuk makin mendalami siapakah Allah dalam hidup. Santo Agustinus menawarkan model, kalau berdoa, naiklah ke hadirat Allah. Kalau sudah naik ke hadirat Allah, meditasi, meditare, ada di titik pusat. Ketika sudah masuk dari meditasi, harus sampai kepada sebuah kontemplasi, kontemplare. Kita mampu memandang wajah Allah dan kita mengikuti cara pandang Allah. Kalau sudah masuk kepada sebuah kedalaman yang namanya kontemplasi, saudara, maka orang mengalami yang disebut ekstase. Sebuah, katakanlah, kita mengikuti apa yang menjadi gerakan kerohanian, dan Allah itu akan menjadi milik kita selama-lamanya. Proses ini dialami oleh Santo Agustinus sendiri, sampai akhirnya dia dari orang berdosa menjadi orang yang bertobat. Jangan lupa, dari yang bertobat dia menjadi orang suci. Luar biasa. Inilah pesan Tuhan hari ini, dan melalui bacaan pertama diyakinkan oleh Santo Paulus bahwa jemaat yang percaya harus mengandalkan Allah, apalagi dalam Yesus yang telah bangkit itu. Dan melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajari untuk setiap keputusan apapun, jangan pernah lupa, mulailah dengan doa. Ora et labora. Tuhan memberkati. Amin. Setelah mendengarkan renungan dari Romo Rudi Hartono dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius, mari kita mengingat kembali bacaan pada hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, Yesus pergi ke bukit untuk apa dan berapa lama? Jawaban A, untuk berdoa semalam-malaman. B, untuk tidur semalam-malaman. C, untuk bercengkerama dengan murid-muridnya. Pertanyaan kedua, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka sebanyak berapa orang yang disebutnya rasul? A, 2 orang. B, 5 pasang orang. C, 12 orang. Pertanyaan ketiga,
Ada murid yang bernama Simon, diberinya nama siapa? A. Andreas. B. Yakobus. C. Petrus. Pertanyaan keempat. Di antara muridnya ada yang disebut sebagai orang Zelot. Siapakah dia? A. Simon yang disebut Petrus. B. Simon yang disebut orang Zelot. C. Yudas Iskariot. Pertanyaan keempat. Di antara ke-12 murid Yesus tersebut, ada seorang yang kemudian menjadi pengkhianat yang bernama A. Yudas anak Yakobus. B. Yudas Iskariot. C. Yudas Yude. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah membaca bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Sampai jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin.